Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidil karim Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tentu hanya patut kita sampaikan, kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Hingga pada malam hari ini Allah masih berkenan menghadirkan hati kita, pikiran kita, dan langkah kaki kita sehingga kita dapat bermuajahah dan bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan disambung dengan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkenan dan selalu meridai kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjungan kehadiran kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Insyaallah kita akan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Allahumma. Hadirin sekalian, sidang salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Ini sampai jam berapa ya? Ini kultumnya. Kultum 7 menit. Karena 7 menit ya kita singkat saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Dan salah satu keberkahan itu, maka siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan juga bulan Ramadan merupakan bulan kemuliaan. Maka di antara kemuliaan itu Allah titipkan di dalamnya syahrul Ramadan unzila fil Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian juga Allah turunkan satu malam khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, kalau kita berbicara tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, itu sudah jelas ayatnya disertai juga dengan penjelasannya. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya berapa jumlahnya, berapa harinya, karena semuanya itu sudah jelas tercantum di dalam Al-Quran. Dimulai dari ayat Al-Baqarah ayat 183, dimulai kemudian dilanjutkan 184, 185, 187. Itu semua sudah tergambar di situ. 183 Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutkan lagi ayat wa ma'dudat dengan seterusnya. Itu tentang hari-hari kapan kita berpuasa. Kemudian dilanjutkan lagi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatus syiyam rafasu ila nisaikum. Jadi boleh kita bercampur dengan istri di malam bulan Ramadan. Jadi bolehnya malam bukan siangnya. Dan itu petunjuk yang jelas. Namun ada yang menarik Bapak sekalian, biasanya rangkaian ayat itu sambung menyambung, yaitu 183, 84, 85, 86, harusnya 87. Tetapi yang menarik di antara ayat Al-Quran Allah selipkan di antara ayatnya 186 itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan puasa. Di situ Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Jadi apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat, ujibu da'wata da'i, jadi aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadamu. Jadi kalau kita lihat nampaknya tidak ada kaitannya. 1, 2 tentang puasa lagi
yang lagi satu tentang puasa, yang ini tentang doa, dan terakhir juga ditutup dengan puasa. Maka kalau kita hanya melihat sepintas ini tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita kaitan dengan munasabatul Quran, kaitannya dengan ayat satu dengan yang lain, kemudian nanti dengan hadis, maka akan tampak ternyata ada sesuatu yang penting di dalamnya. Maka menurut mufassirin bahwa ayat itu disisipkan di dalamnya. Selain mengatakan bahwa yang pertama doa di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang begitu agung, begitu mulia, dan begitu sempurna untuk seseorang berdoa. Dan kemungkinan doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftar wa da'watul mazlum. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 3 orang la turaddu da'watuhum yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamul adil, jadi imam atau pemimpin yang adil. Maka ketika ia berdoa, maka doanya akan diijabah. Jadi kalau ada imam yang berdoa akan diijabah, ya yang dipertanyakan ya yang berdoa, ya bukan Allahnya. Kemudian yang kedua, wasaimu hina yuftar, jadi orang yang berpuasa hingga berbuka. Nah, puasa di sini ini adalah umum. Jadi siapapun yang berpuasa tentunya dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka ketika dia berdoa, maka Allah akan ijabah doa itu. Nah, kaitannya dengan puasa, ini doa atau puasanya yang biasa saja. Puasa yang biasa saja, ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak doanya. Apalagi ketika dia berpuasa dan puasanya itu adalah puasa di bulan Ramadan, maka tentu itu akan lebih mustajab lagi doanya. Oleh karena itu Ramadan menjadi momentum yang sangat besar, yang sangat baik untuk kita berdoa. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan kalimat yas'alunaka, kemudian yang sejenisnya, biasanya disandarkan dengan kul yas'alunaka 'anis sa'ati kul yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursalah kul innama 'ilmu indallah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul yas'alunaka 'anil haid kul. Jadi ada kalimat, tetapi di dalam ini wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi Allah tidak menyatakan itu, tetapi langsung Allah menjawab fa inni qarib. Jadi seakan-akan Allah ini mengatakan Allah begitu dekat dengan kita. Maka setiap detak jantung kita Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ketika kita berdoa, maka logikanya doa itu akan cepat sampai. Karena pada saat itu Allah sangat dekat dengan kita. Dan yang ketiga, kalimat ini sa'alaka ibadi ini dibarengi dengan syarat, yaitu apabila, yaitu wa idza sa'alaka, jadi apabila kamu berdoa, ya apabila kamu bertanya tentang ibadah, wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hamba yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Jadi aku akan mengabulkan setiap doa. Artinya apabila ada seseorang yang berdoa, yang meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi ibaratnya kalau kita datang di tempat orang kaya, kemudian kita meminta bantuan, tentu saat itu jawabannya ada 2, kemungkinan diterima, kemungkinan tidak, karena itu berasal dari kita. Tetapi akan terbalik ketika orang kaya itu berazan, siapa yang nanti akan datang kepadaku? Bila ada orang yang datang kepadaku dan dia minta bantuan, pasti akan aku kasih. Nah, ini artinya separuh perjalanan doa sudah terkabul. Ketika orang itu benar-benar datang meminta bantuan, maka karena dia tadi sudah berniat, maka akan cepat sampai.
Demikian juga dengan Allah. Ini yang meminta Allah, yang memohon. Siapa yang mau berdoa, siapa yang ingin berdoa kepada, akan aku kabulkan. Maka ketika kita benar-benar berdoa, maka insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama manfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah dengan sesuatu tentunya yang baik. Maka mudah-mudahan semua doa-doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan imanan dan wahtisaban, puasa yang kita lakukan benar-benar dengan nilai-nilai keimanan dan kesungguhan, mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, diberikan kesehatan sehingga kita akan disampaikan pada akhirnya nanti. Amin. Allahumma ahillahu bil amni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.